Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya pada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk hidup di dunia ini untuk beribadah dan beramal soleh hingga saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali pada kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Quran Kota Cirebon. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan pada malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, bismillah Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita mulai, kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada malam hari ini dengan tema indahnya silaturahmi melimpahkan rezeki dengan cara Islami. Baik, kepada yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita semua, Ustadz Yandi Haryandi, untuk penyampaian materinya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Adib yang sudah memulai tadi sudah membuka mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul Azim, yang kami muliakan para bapak dan para ibu jamaah kajian Rumah Hijrah yang senantiasa istiqomah ya, dalam setiap terjadwal kajian online, dan semoga ini menjadi ladang amal soleh Bapak Ibu dan kita semua yang kelak akan Allah perhitungkan ya. Sekecil apapun yang kita usahakan, mudah-mudahan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi bekal buat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kajian malam hari ini
tema yang akan kita diskusikan adalah tema yang mungkin sudah umum ya, terlebih di bulan Syawal. Pasca Ramadan atau pasca 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, maka sudah menjadi umum ya di setiap kita dalam kehidupan kita dan di sekitar kita tentang budaya silaturahim. Nah, meskipun nanti di bagian ini apakah memang silaturahim ini menjadi budaya ataukah menjadi syariat. Nah, maka kita perlu nanti kita diskusikan nih. Karena bisa jadi kalau itu menjadi budaya, maka batas-batas syariat mungkin tidak diperhatikan. Nah, gitu ya. Misalkan ada batas syariat ketika silaturahim yang di situ berkumpulnya yang bukan mahram, maka batas-batas syariat ketika menjadi budaya dianggap tidak menjadi satu batasan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus kita kembalikan kepada esensinya tentang silaturahim di dalam pandangan syariat. Berbeda halnya dengan budaya. Kalau budaya, mungkin budaya Indonesia ya secara khusus misalkan dimulai dengan mudik. Ya, kan yang mudik kadang semua orang juga meskipun mungkin ada yang muslim, ada yang tidak atau mungkin tidak berpuasa Ramadan, ya bisa jadi itu karena budaya maka semua eh, menikmati pada rutinitas tersebut. Nah, maka ini kita akan kaji secara lebih mendalam dalam kacamata silaturahim yang kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menjadi silaturahmi ya. Jadi mau namanya rahim atau rahmi nanti kita akan sepakati ya. Di tema yang ditulis silaturahmi, nanti saya pakai silaturahim, tidak harus menjadi perdebatan ya. Pokoknya ini adalah nanti kita akan kaji duduk persoalannya. Jadi cuma alih bahasa saja sebetulnya. Yang satu menggunakan bahasa yang konsisten dengan istilah bahasa Arabnya, yang kedua adalah yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Ya, dua-duanya benar ya. Kemudian nanti yang di bagian keindahan silaturahim ini yang tadi harapannya tidak dipandang hanya pada aspek budaya rutin yang ada di bangsa kita, tetapi nanti akan menjadi sebuah syariat. Maka kalau itu dipandang dan bisa menjadi syariat dari silaturahim ini, maka akan berdampak terhadap kehidupan kita. Wabil khusus dalam masalah kelapangan rezeki. Ya, ya ini adalah bagian yang akan kita fokuskan di antara nanti banyak keutamaan atau manfaat dari silaturahim yang menjadi fokus kita nanti pada aspek bagaimana kelimpahan rezeki yang kita bisa peroleh dengan adanya silaturahim. Nah, itu mungkin sebagai pengantar ya. Nah, untuk materi ini saya sudah siapkan slide-nya sekitar 20 slide ya ini. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan ya, panduan. Nah, jadi pada aspek ini kita akan lihat dalam nah, jadi ada 4 hal yang akan kita diskusikan ya, dimulai dengan muqaddimah. Yang dimaksud muqaddimah ini adalah yang mendasari tentang silaturahim itu. Di situ ada dalil Al-Qur'an dan juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti kita ingin samakan ya, makna dari silaturahim sehingga tadi ya tidak menjadi sebatas budaya. Yang ketiga adalah nanti bagaimana adab-adabnya, ya, karena kalau sudah dipandang silaturahim ini sebagai bagian dari syariat agama, maka ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir, yang nanti ada kaitan sesuai dengan tema adalah yang bisa menjadi jalan pembuka pintu rezeki dari silaturahim ini di antara keutamaannya. Nah, di mukadimah ini saya hantarkan 2 ayat dan 2 hadis. Ayat yang pertama adalah yang sering dijadikan sebagai ayat muqaddimah ya, karena Nabi mencontohkan dalam setiap membuka khutbahnya selalu mengawali dengan wasiat takwa.
Wasiat takwa yang termuat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, lalu dilanjut dengan An-Nisa ayat 1, dan yang ketiga adalah di surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Nah, pada bagian ayat 1 dari surah An-Nisa, di sini adalah rangkaian perintah. Nah, berarti kan kalau dalam bahasa rangkaian perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan syariat. Ya. Ya, yang nanti dalam hukumnya, hukum syariat itu kan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, kita perlu batasi. Maka pada bagian ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah secara tegas berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di awal ayatnya mungkin tidak lengkap ya disebutkan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ini adalah penggalan ayat terakhirnya ya. Jadi Allah memerintahkan kepada semua manusia. Nah, maka yang menarik kan pada ayat ini ditujukannya, yang dipanggilnya adalah semua manusia. Ya ayuhan nas, terpanggil. Apa yang diperintahkan adalah ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ya, yang mana Allah menciptakan manusia itu adalah min nafsi wahidah, dari jenis diri yang satu, dari Nabi Adam. Semua manusia sama. Ya, dari akar atau awal mulanya adalah dari sosok satu jasad atau satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan pasangannya, ya, zaujaha, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu kemudian mengembangbiakannya menjadi laki-laki dan banyak di antaranya adalah perempuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana Allah dengan namanya kamu saling meminta. Tasaaluna bih wal arham, nah itu. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Itulah yang nanti arham ini adalah bentuk jamak dari rahim gitu. Nah, jadi itu adalah dasar perintah wal arham. Adapun pada ayat yang kedua dari surah Ar-Ra'd ayat 21. Kalau tadi adalah arhamnya, kalau di sini adalah solinya, ya, atau silanya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusolat. Dan orang-orang yang menghubungkan, yang menyambungkan ma amarallah, apa-apa yang telah Allah perintahkan bihi kepadanya, ayyusola, untuk disambungkan. Nah, berarti kan tadi ini dari dua ayat ini, yang satu tentang arham, rahim, ya, kasih sayang. Yang kedua tentang perintah untuk menyambungkannya. Nah, maka inilah menjadi bagian yang disebut dalam satu nama silaturahim. Silah dan rahim. Itulah ayat yang menjadi perintah kepada kita untuk menyambungkan atau bersilaturahim. Adapun pada hadis Nabi, saya di sini mengantarkan pada dua hadis. Yang pertama adalah tentang keutamaannya, yakni sesuai dengan tema dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Shihab radhiyallahu an, akhbaroni Anas ibni Malik, telah memberitahukan, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih yungsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Bahwa kata Nabi, man ahabba, siapa yang suka, ya, pasti setiap manusia pasti suka nih, ya. Untuk apa? Ayyubsatalahu fi rizkihi, untuk dilapangkan, untuk diluaskan padanya dalam rizkinya. Nah, pasti setiap manusia akan punya kesukaan yang sama, mendapatkan keluasan rezeki. Wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan di dalam umurnya. Nah, yang menarik di sini adalah athar. Jadi umur yang dimaksud adalah sisa umurnya. Faliyasil rahimah, maka hendaklah dia
bersilaturrahim atau silaturahmi. Itulah hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun pada hadis yang kedua, ini adalah yang kontradiksinya. Kalau tadi perintah adalah bentuk silaturahim yang harus kita jaga, maka ada ancaman bagi siapa yang memutus tali hubungan itu, maka akan diberikan ancaman untuk dijauhkan dari surganya Allah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, qati', ya, yang memutus. Yakni, ya, kan memutus apa gitu kan? Yakni dijelaskan bahwa yang dimaksud qati', orang yang memutus itu adalah qati'a rahimin, orang yang memutuskan silaturahim. Nah, maka ini menjadi peringatan keras ya. Berarti kan menjadi dua hal, yang satu sisi adalah perintah agama yang akan menjadikan sebab mendapatkan surganya Allah, dan sebaliknya. Nauzubillah. Nah, maka kita akan dekati dari beberapa pendekatan untuk bisa memahamkan kepada satu makna yang sesungguhnya dari silaturahim. Bahwa makna silaturahim ini kalau kita tarik dalam dua perspektif gitu ya. Pertama adalah dari tinjauan bahasa, maka umumnya kita sudah tahu ya bahwa dasar kata dari silaturahim itu berasal dari dua kata. Kata yang pertama adalah silah dan kata yang kedua adalah rahim. Silah itu maknanya adalah menyambungkan sesuatu. Itu silah. Maka ada namanya ibadah sholat. Sholat itu tujuannya adalah untuk menyambungkan hamba dengan Allah. Ya, jadi sholat itu kan selain bermakna doa, juga sholat itu adalah satu akar kata dengan silah. Silahun. Artinya adalah satu bentuk proses bagaimana senantiasa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah rahim. Nah, makna rahim itu adalah kekerabatan. Ya, jadi kekerabatan itu adalah rahim. Kenapa disebut rahim? Karena dimaknai dari kesamaan rahim, gitu. Dari rahim yang sama, artinya dari ibu atau ayah dalam hubungan nasab. Itulah yang disebut kekerabatan yang didasarkan kepada rahim. Ya, jadi dari satu rahim. Ya, bahasanya kan keturunan yang sama, ya, ibunya sama ataupun ayahnya yang sama. Nah, maka dalam surah Al-Kahfi itu ketika dipahami dari sisi bahasa, wa aqraba ruhman. Ya, di situ adalah yang lebih sayang, yang lebih rahmah, ya. Nah, jadi di sini adalah menunjukkan perintah untuk bagaimana bisa lebih sayang atau lebih memberikan kasih sayang kepada yang harus mendapatkan kasih sayang itu. Nah, dari makna bahasa tadi, maka secara istilah nanti kita bisa pahami ada dua macam silaturahim itu, atau macam rohim itu. Rahim yang pertama adalah secara umum, dan rahim yang kedua adalah secara khusus. Silaturahim menghubungkan, menyambungkan agar tidak terputus adalah dalam rahim agama, ya, dari agama yang sama, gitu. Maka dengan ikatan kesamaan agama, maka inilah rahim yang harus kita jaga. Maka di situ satu sama lain, sesama umat Islam, sesama orang yang beriman harus saling mencintai. Bahkan salah satu hadis itu menjadi sebuah patokan kepada kita, tidak disebut keimanan yang sempurna di antara seorang yang beriman sebelum dia mencintai saudaranya, sama seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini kan menjadi sebuah penekanan ya, bahwa kata Nabi tidaklah dipandang sebagai orang yang beriman dengan sempurna, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta sedemikian sehingga yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dengan dia mencintai saudaranya sesama mukmin seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, maka ini kan berarti mencintai itu, saling mencintai menjadi bagian silaturahim dalam rahim agama. Kemudian yang kedua menolong. Ya, perintah agama juga menolong itu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang dibolehkan untuk bertolong itu dalam perkara-perkara yang agama, gitu.
perkara yang baik, perkara yang takwa. Maka janganlah ada kata menolong di dalam urusan perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, itu jelas itu. Jadi yang diikat dengan agama, maka itu yang harus ada dalam satu barisan untuk saling tolong menolong gitu. Termasuk bantu membantu dan bahkan saling menasihati gitu. Makanya terikat dalam surah Al-Asr itu orang yang tidak akan merugi dalam kehidupannya adalah setelah dia beriman dan beramal soleh dan kemudian dia senantiasa mau untuk menasihati saudaranya. Nah, ini adalah bagian dari silaturahim dalam rahim agama. Nah, termasuk sampai dengan nanti hak-hak mereka yang sudah meninggal. Maka nanti ada kewajiban antara muslim untuk eh, kifayahnya. Dari mulai katakanlah dengan memandikannya, itu kan adalah batas siapa yang tidak ada yang memandikan, maka muslim dosa semua kan gitu. Ya, kemudian mengkafaninya, mensolatkannya sampai dengan menguburkannya. Maka itulah bagian dari hak muslim yang sama dalam rahim agama ketika sudah meninggal. Yang kedua adalah secara khusus dua macam itu. Jadi yakni adalah sebagaimana tadi dari sisi bahasa adalah mereka yang diikat oleh hubungan kekerabatan dari satu ibu dan ayahnya. Nah, maka itulah yang nanti ada saudara dari ibu, ada saudara dari bapak, dan ada ya mungkin bahasanya yang sifatnya kekeluargaan atau hubungan kerabat. Dalam hubungan kerabat ini sebagaimana yang diperintahkan di surah eh, Al-Baqarah ayat 177 ya. Jadi ini sebagai pengingat juga nih bahwa tidak dipandang sebagai yang sudah melakukan kebaikan yang sempurna. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian di situ adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama ila akhirih. Jadi tidak dipandang sebagai kebajikan atau kebaktian yang sempurna sampai dia memberikan sebagian hartanya yang dicintainya kepada orang-orang yang punya kekerabatan. Nah, maka kekerabatan itu ini adalah yang menjadi dasar tadi bahwa ada dua macam. Yang pertama disebutkan bahwa nabi adalah lebih utama bagi orang mukmin. Ini berarti rahim agama nih, ya, dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi kalau sudah mengukur kepada agama, maka bahkan tadi nabi itu adalah lebih diutamakan daripada dirinya sendiri. Bahkan semua istri nabi adalah sebagai ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Kan gitu kan disebutnya dengan ummul mukminin gitu ya. Misalkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha misalkan sebagai ummul mukminin gitu ya. Nah, kemudian tadi ada orang-orang yang secara khusus mempunyai hubungan darah. Maka inilah yang nanti lebih berhak untuk saling mewarisi. Itu yang menjadi makna silaturahim. Adapun yang bagian ketiga ini adalah adab-adab silaturahim. Di sini saya sertakan ada 14 adab nih. Jadi mohon kalau sudah dipahami bahwa syariat silaturahim itu adalah syariat agama, maka jangan sampai atas nama silaturahim melanggar syariat yang lain gitu ya. Ya, jadi ini adalah bagian penting. Yang pertama, bahwa dalam adab silaturahim adalah kita harus menjadikan bahwa orang-orang yang ada hubungan rahim, kekerabatan dalam keluarga, itu adalah yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dan kasih sayang atau rahim, rahmahnya tadi. Jadi jangan sampai ini terjadi ada orang yang lebih mendahulukan orang lain, menolong orang lain, sementara yang ada hubungan rahim dengan dirinya dia abaikan gitu. Nah, ini berarti kesalahan besar. Dia membantu orang lain, dia bersedekah kepada orang lain, sementara di antara kerabatnya yang masih membutuhkan bantuan dia tidak bantu. Nah, ini berarti hal yang tidak atau yang keliru ya. Maka harus dihayati bahwa ada di antara orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Ya, ini yang ada hubungan rahim. Yang kedua adabnya adalah harus sabar. Ketika mendapatkan balasan ataupun kelakuan yang buruk dari yang kita ingin hubungkan. Ya, rahmatnya Allah. Ya, jadi bisa jadi kan ada orang yang eh, mungkin bahasanya sudah saya baik-baikin, balasannya itu tidak baik gitu. Nah, makanya diperlukan kesabaran. Jangan sampai nanti membalas dengan ketidakbaikan. Nah, maka ini menjadi penting untuk adab kita bersilaturahim. Jangan pernah bosan untuk terus berusaha menyambungkan rahmatnya Allah. Ya, meskipun tadi disikapi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Yang ketiga,
Nah, ini mungkin budaya yang kita nih sudah bagus nih Indonesia ini ya. Jadi dalam memposisikan usia, maka kita yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda dan sebaliknya yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Nah, misalkan dengan kunjungan, kan biasa kalau ada adat setelahnya Syawalan itu ya, kan saling mengunjungi itu. Biasanya yang dikunjungi kan orang yang lebih tua, ya, yang ke rumahnya kita kunjungi. Nanti yang orang lebih tuanya ngasih apa namanya pecingan itu ya, ataupun bahasanya apa ya, anak-anak yang adik-adiknya atau ponakan-ponakannya. Nah, itu adalah bagian daripada sikap yang sudah bagus dalam budaya kita untuk kita teruskan. Nah, termasuk nanti di sini ada adab untuk selalu mendahulukan mengucap salam dengan wajah yang berseri. Jadi jangan sampai nanti eh, tidak mau memberi salam duluan gitu ya. Jadi bagaimana bisa mendahului mengucap salam dengan wajah yang berseri, bukan salam dengan eh, suara hati yang tidak mungkin tidak dari hati lah gitu ya. Assalamualaikum, nah, misalkan gitu ya. Tapi dengan wajah yang bersih, Assalamualaikum. Nah, pokoknya dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Kemudian yang keempat, mendamaikan yang bermusuhan. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita terus lakukan. Dan yang budaya di bulan Syawal itu kan saling memberi maaf, ya. Maka kita harus wajib menerima maaf meskipun seseorang yang sudah melakukan kesalahan besar kepada kita. Ini diajarkan oleh eh, Nabi Yusuf ya, di dalam Al-Quran diabadikan pada surah Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya yang menjahati sejak kecil gitu ya, sejak bersama-sama sampai dengan mau dihilangkan, katakanlah dimasukkan ke sumur dan seterusnya, ternyata kan tidak dibalas dengan keburukan. Itulah bagian dari hikmah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang keenam, nah ini, ketika silaturahim, khususnya bagi wanita di sini, ya, maka wajib tetap untuk menjaga hijabnya. Ya, kadang-kadang kan kalau sudah campur gitu ya, pada saat karena atas nama keluarga, padahal dia belum tahu dia dalam bagiannya itu ada yang bukan mahramnya gitu. Maka ini sudah tidak boleh ketika atas nama silaturahim keluarga kumpul di satu tempat, kemudian dia lupa terhadap batas-batas auratnya. Nah, maka ini berarti adab yang perlu kita kembalikan. Jadi janganlah menampakkan auratnya di depan yang bukan mahramnya. Nah, maka ini penting ya. Yang ketujuh, meminta izin kalau mau masuk rumahnya. Ya, dalam Al-Quran diatur di surah An-Nur ayat 27. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kamu masuk kepada suatu rumah yang di situ bukan rumahmu tanpa atau sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, ila ahliha gitu ya. Itu adalah minta izin. Jadi bagian silaturahim harus tidak selonong-selonong gitu ya, meskipun itu sudah bagian keluarga kita. Kemudian yang kedelapan nih, untuk makan bersama. Nah, ternyata diajarkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi untuk eh, botram gitu ya, makan bersama itu diajarkan dalam Al-Qur'an di surah An-Nur ayat 61. Ya, jadi sebetulnya ayatnya cukup panjang ya. Maka ini juga saya sudah potong tidak full satu ayat yang pada kata kuncinya adalah tidak ada halangan bagi kamu untuk makan bersama-sama mereka atau juga sendiri-sendiri. Ya, jadi ketika kumpul kan suka ada makan-makan. Ya, jadi nanti di situ maka bisa di rumah kamu, di rumah bapak-bapak kamu, di rumah ibu-ibu kamu kan itu. Di rumah saudara-saudara laki-laki kamu, di rumah saudara-saudara perempuan kamu dan seterusnya. Itu kan semua adalah hubungan dalam rahim ya. Nah, maka itu adalah bagian dari yang dituntunkan di dalam Al-Qur'an. Dan adab yang lain termasuk nanti menerima hadiah. Ya, kalau menerima hadiah berarti kan memberi hadiah juga. Artinya jangan sampai nanti kita diberi hadiah oleh yang punya kekerabatan dengan kita karena hadiahnya jelek, gitu ya. Hadiahnya kita tidak suka, kemudian tidak diterimanya. Maka itu bisa menjadikan salah satu hal yang bisa memutuskan silaturahim. Dan berikutnya adalah tetap berziarah, ya. Jadi tetap mengunjungi meskipun mungkin ada masalah-masalah yang sifatnya kesalahpahaman. Dan yang paling akhir adalah tidak berkholwat. Nah, itu. Ya, yang bukan mahramnya. Maka ini menjadi adab di dalam silaturahim kita dengan siapapun. Nah, adapun keutamaannya atau manfaat silaturahim yang nanti akan kita fokuskan kepada satu di antaranya adalah tentang kelapangan rezeki dan umur yang dipanjangkan, tapi yang lainnya bisa kita percepat. Mungkin yang pertama adalah bahwa kita dengan bersilaturahim itu
akan semakin menambah rasa cinta dan ikatan kekeluargaan kita. Dalam hadis Nabi, di dalam riwayat At-Tirmidzi, inna silaturrahimi, sesungguhnya silaturrahim itu mahabbatun fi ahli, akan menambah mahabbah, kecintaan fil ahli kepada anggota keluarga. Ya, wa matharatun fil mali, dan juga akan menambah hartanya, ya. Wa mansaatun fil athari, dan memperpanjang umurnya. Nah, maka ini diantara keutamaan atau manfaat. Adapun yang hadis yang kedua, muttafaqun alaih, ini yang lebih kuat hadisnya adalah yang sering dipakai tadi, man ahabba ayyubsata lihi lahu fi rizqihi wa yangsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang mau diluaskan rezekinya dan juga dipanjangkan sisa umurnya, maka hendaklah menyambungkan tali silaturahimnya. Nah, maka kita bisa pahami di sini nih tentang dilapangkan rezeki atau diluaskan rezeki. Bahwa dari hadis ini kita bisa pahami secara kenyataannya. Ya, pada hakikatnya kalau kita menyambungkan atau menjaga silaturahim itu kan dapat menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, maka hubungan baik yang terjalin dengan silaturahim ini akan menjadikan urusan apapun menjadi mudah. Mungkin di sini juga bisa cerita pengalaman masing-masing lah ya. Kalau kita punya kenalan yang pernah kita kenal, yang kita pernah bangun kedekatan, gitu, maka biasanya gitu ya, ada masalah apapun, ya kita ingat nih, wah ini punya solusinya, itu biasanya akan menjadi mudah gitu. Meskipun dalam arti yang positif ya. Kan nanti hubungan dalam istilah yang negatifnya nanti namanya nepotisme gitu ya. Ya itu konotasi yang negatifnya kan nepotisme ya. Nah, jadi bagian itu akan menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kenalan dalam termasuk dalam masalah pekerjaan ya, termasuk dalam masalah bisnis biasanya, kalau kita punya kenal atau relasi itu akan menjadi mudah di dalam urusan kita. Dan bahkan dalam dunia bisnis gitu ya, dalam bisnis kan bicara ke lapangan rezeki kan bisnis ukurannya ya. Bahkan di dalam bisnis itu pemasaran kalau dibangun dengan banyak relasi dengan silaturahim, gitu, maka itu akan memberikan hasil yang optimal. Ya itu mungkin di sini kalau ada yang bagian mungkin yang menekuni dunia bisnis pasti tahulah ya, marketing itu kan pasti butuh silaturahim ya. Ya, tidak mungkin pemasarannya bagus kalau introvert gitu ya, menutup diri dari pergaulan. Maka itu secara nyata memang hadis ini dipahami oleh kita bukan hanya konteksnya, tapi teksnya juga benar gitu. Ya kalau konteksnya sih bicara keberkahan gitu ya, bahwa yang namanya luas rezeki itu bukan berarti harus jadi banyak rezekinya, tapi dari rezeki yang sedikit juga mencukupi apa yang dibutuhkan. Itu adalah makna yang sifatnya konteksnya. Jadi dua-duanya benar. Makna konteks ataupun makna teksnya bisa kita pahami secara akal. Yang kedua nih tambahan umur, bahwa ulama di sini ada tiga yang paling masyhur ini ya, menjelaskan tentang panjang umur itu yang dimaksud. Karena ada persoalan, kan umur itu sudah takdir. Kan salah satu di antara empat yang sudah Allah tetapkan ketika seseorang itu diciptakan, salah satunya adalah umur. Maka sudah menjadi takdir ketetapan. Nah, maka ternyata yang ada dalam tambahan umur yang dimaksud di sini ada tiga. Maknanya mungkin bisa tiga di antaranya. Yang pertama adalah berkah dalam umur. Umurnya 60 tapi ternyata eh, isinya berbobot gitu. Karena dalam umur yang singkatnya dia isi dengan hal-hal yang bermanfaat, jauh dari hal-hal yang sia-sia. Diisi dengan dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Itulah taufik untuk menjalankan ketaatan. Nah, itu berarti berkah dalam umur yang demikian. Yang kedua, nah ini. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan sebenarnya umur misalkan didefinisikan sebagaimana angka atau usia, maka bisa jadi apa yang nampak pada malaikat di Lauhul Mahfuz itu adalah sesuatu yang hanya kelihatan di dalam catatan. Padahal Allah dengan ilmunya Allah tentu lebih tahu terhadap apa yang ada dalam umur seseorang. Maka bisa jadi tadi dari 60 tahun ketika sudah ada catatan di Lauhul Mahfuznya, kemudian akan ditambah lagi kalau melakukan silaturahim, memperbanyak silaturahim. Dan yang terakhir adalah kekalnya kenangan. Nah, ini ya, mungkin umurnya tidak bertambah 60 ya 60 meninggal atau wafat.
tapi ternyata kebaikannya masih terkenang oleh banyak orang. Nah, itu juga termasuk dari panjang umur yang dimaksud. Ya, jadi kalaupun orang yang sudah meninggal, ternyata karyanya itu masih banyak dimanfaatkan oleh orang. Masih dikenang, oh ini jasanya siapa, oh ini adalah amalannya siapa. Nah, itu Ya, adalah bagian dari panjang umur. Nah, mau ya. barangkali itu yang bisa disampaikan sebagai gambaran singkatnya karena waktu yang terbatas sekitar ada 15 menit ya untuk kita gunakan. Nanti kalaupun lengkapnya ini ada beberapa slide yang terakhir yang belum disampaikan bisa nanti dibaca sebagai tambahan ya. Karena fokusnya ada pada kelapangan rezekinya ya. Demikian semoga bisa mengantarkan pada diskusi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu mungkin nanti di sini sudah bisa sharing untuk bisa berbagi pengalaman terkait dengan apakah benar silaturahim yang kita sudah lakukan selama ini berdampak gitu ya, kelimpahan rezeki terhadap kehidupan kita. Mungkin nanti akan ada testimoni mungkin ya. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Mas Adib. Enggak, Mas Adib. Baik, Alhamdulillah. Sebelum jajaran kami aturkan kepada guru kita, Ustaz yang di atas penyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Enggak, Bapak Ibu. Enggak, kami persilakan. Jika ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, boleh chat di kolom chat Zoom atau mungkin bisa juga menyampaikan langsung melalui mikrofonnya dinyalakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau izin bertanya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, mangga. Ustadz mau menanyakan apakah ada waktu terbaik untuk silaturahmi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, selama ini kan kita persepsi mungkin orang-orang seperti yang umumnya budaya di tempatnya kita itu kan silaturahmi itu banyak dilakukan di saat setelah Lebaran. Setelah itu mungkin silaturahmi itu jarang dilakukan. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama yaitu apakah ada waktu yang terbaik untuk silaturahmi? Karena yang seperti kita lakukan mungkin yang kebanyakan orang yaitu silaturahmi itu di waktu ketika Lebaran seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Ustaz. Baik, terima kasih Kang Adib dan juga Pak Agung ya, Pak Agung yang sudah bertanya. Jadi kalau tadi terkait dengan pertanyaan Bapak, waktu yang terbaik untuk silaturahim adalah ketika ada konflik atau ketika ada permasalahan yang menjadikan eh, sesuatu hubungan itu menjadi sedang tidak baik-baik saja.
Ya, dalam Al-Quran itu kan disebutkan di surah Al-Hujurat ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi di situ sesungguhnya sesama mukmin adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudaramu yang memang ada perselisihan. Nah, maka yang menjadi waktu yang terbaik untuk bersilaturahim adalah dengan tujuan untuk bisa maafkan atau meminta maaf kepada pihak yang ada kesalahpahaman. Nah, maka ini adalah yang terbaik. Dan ini yang paling susah, ya. Yang paling susah, apalagi kalau kita yang membuka. Misalkan orang lain yang salah kepada kita, tapi kita yang membuka agar hubungan itu mencair. Ini yang paling berat. Ya, jadi itu memberi maaf atau meminta maaf. Ya, jadi kalau di dalam hal ini orang yang bertakwa yang Allah sudah sediakan surga, yang Allah perintahkan bersegera, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ar, adalah di situ disebutkan setelahnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas gitu, adalah memaafkan manusia atau orang lain. Nah, maka disinilah yang waktu yang terbaik untuk kita bersilaturahim dalam rangka untuk saling memaafkan di antara orang yang punya kesalahpahaman. Nah, adapun yang terjadi di dalam budaya Idul Fitri atau di budaya mudik ya, ataupun dalam budaya kita lah Indonesia secara khusus. Nah, sebetulnya kan kadang-kadang suka mungkin pernah tidak bertanya, salah apa saya kepada situ? Gitu kan? Kenapa harus minta maaf gitu kan? Kan kadang-kadang di antara kita suka suka latah ya. Ya, artinya hanya mohon maaf lahir batin, padahal yang namanya maaf itu adalah harus dikenali dulu kesalahannya apa. Sehingga yang mau dimaafkan apa gitu. Ya, tapi kan mungkin bahasa yang dipakai adalah bentuk umum ya, bahwa saking merasa sadar banyak kesalahan dan di antara manusia itu mungkin ada yang luput di dalam melakukan kesalahan yang tidak disadari, maka dimaklumi bahwa mohon maaf itu menjadi bagian kunci untuk bisa kita sampaikan. Tapi yang paling baik itu adalah ketika sadar sudah melakukan kesalahan, itu yang paling baik. Ya, karena jelas tuh duduk permasalahannya. Jadi itu yang pertama ya, untuk waktu yang terbaik adalah di saat kita punya kerenggangan atau konflik terhadap orang yang kita ingin hubungkan kembali. Nah, baik dia adalah sebagai bagian dari rahim atau keluarga, kekerabatan, ataupun orang yang mungkin dalam hubungan yang lain. Ya, bukan dalam ukuran keluarga dekat, tetapi orang yang pernah kita eh, kenal dia ataupun terhubung dengan dia. Nah, itu adalah waktu yang terbaik. Yang jelas, jangan sampai melakukan silaturahim tanpa seizin yang punya rumah di waktu yang dilarang, yakni adalah setelah sholat Isya dan sebelum waktu subuh. Itu adalah waktu yang tidak baik untuk melakukan silaturahim. Ya, jadi kalau tadi waktu yang terbaiknya itu adalah di saat kita pernah merasa bersalah dan nyata kesalahannya, maka itu adalah segera untuk bisa diselesaikan. Makanya dalam ukuran saling memaafkan itu jangan sampai melebihi 3 hari, kan gitu. Ya, kadang-kadang kan kalau kita mungkin manusia ataupun pada umumnya orang gitu ya, kadang-kadang menyimpan rasa dendam itu sampai bertahun-tahun, bahkan 7 turunan ya diwariskan. Mungkin pernah ya ada gitu kan ya, diwariskan kepada anak cucunya ya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi pada kita. Itu ya untuk Pak Agung. Jadi waktu yang terbaik di saat kita sadar akan kesalahan segera minta maaf atau memberikan maaf kalau memang orang itu adalah meminta maaf kepada kita. Dan yang dilarang adalah di waktu setelah sholat Isya dan sebelum waktu sholat subuh atau sebelum waktu subuh gitu ya. Karena itu adalah waktu-waktu yang mana akan orang menjadi terganggu. Kecuali tadi izin dulu, ya izin misalkan pada waktu-waktu tertentu karena saking urgent gitu ya, urgentnya urusan untuk segera disampaikan tidak bisa ditunda sampai besok, maka itu adalah hal lain kalau ada proses komunikasinya. Tapi kalau tiba-tiba bertamu tuh itu nggak boleh tuh. Ya, misalkan tiba-tiba malam-malam nih habis sholat Isya tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu, Assalamualaikum gitu ya. Ternyata tidak pernah ada janjian, datang selonong,
Karena kalau jelas ada tamu kan harus dimuliakan gitu. Makanya yang menerima tamu ini tetap wajib memuliakan. Tapi si yang bertamu ini berarti dia kurang beradab gitu ya. Kurang beradab di dalam bertamu. Memang kalau bicara memuliakan tamu bagian dari ukuran keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetamunya. Tapi kalau berrahim tamu, maka hendaklah itu waktu yang tidak dimakruhkan ya. Itu ya yang pertanyaan pertama. Adapun di kolom chat, nanti kalau ada yang mau ditanggapi lagi boleh ya Pak ya. Ini jawab dulu untuk pertanyaan dari Pak Budi. Zaman sekarang silaturahim saat lebaran atau mudik. Nah, kadang-kadang menjadi ajang maaf sedikit pamer. Bagaimana dengan kondisi? Nah, ini. Maka ini antara budaya dengan syariat perlu kita dudukkan secara jelas gitu. Kalau kita menjadikan silaturahim ini adalah bagian dari syariat, maka akan terhindar dari perkara-perkara yang akan bisa mengotorinya. Termasuk tadi ya, kadang-kadang betul tuh kalau sudah waktunya mudik, wah udah apalagi kalau dari Jakarta nggak bawa sesuatu, jadi omelan. Kan jadi ada bagian bahkan mungkin sengaja toko-toko emas biasanya rame untuk eh, ketika pulang supaya memakai emas gitu ya, misalkan. Itu adalah bagian dari kembali kepada mentalitas umat kita saat ini ya. Jadi ini bagian daripada PR kita lah. Intinya kalau kita silaturahim, maka tidak salah ya kalau kita ikut di dalam bagian budaya dalam rangka silaturahim itu di momen Idul Fitri atau di momen kita mudik Lebaran. Justru kalau tidak mudik tanpa alasan, malah keluarga yang di kampung mungkin akan menjadikan tidak bergembira ya atau sedih hati karena anaknya tidak pulang karena ada keluarganya yang tidak mengunjungi. Maka itu bagian dari hal yang harus kita hindarkan. Jadi ini tetap kita ikut di dalam bagian yang baik, tapi tadi ketika ada hal-hal yang kurang baiknya mari kita luruskan kembali. Nah, kemudian di sini ada dari admin ya, jika tidak bersilaturahmi dengan alasan menjaga perasaan orang yang bersangkutan, apakah salah? Nah, itu. Jadi sebetulnya memang ini bicara hati ya. Jadi kalau memang atas dasar menjaga perasaan ya, maka tidak boleh ada apapun yang bisa menjadi penghalang silaturahim itu. Pokoknya tidak boleh ada yang menjadi pemutus silaturahim itu. Karena tadi jelas dalam hadis Nabi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Qati'ur rahimi. Gitu. Nah, maka ketika ada penghalang, bahasanya jaga perasaan, mungkin karena orang itu saking tidak suka kepada kita, misalkan ya kalau kita hadir malah semakin membuka luka gitu ya. Terutama ini mungkin di bagian anak-anak muda yang pernah menjalin hubungan misalkan. Kemudian kalau didatangi malah akan menjadikan ingat-ingat lagi kepada masalah yang atau luka-luka lama gitu. Nah, maka hal-hal ini sebetulnya kan itu bicara perasaan. Ya, tinggal nanti mungkin perlu mencari cara atau metode agar ketika silaturahimnya itu tidak menjadikan perasaan orang tersebut menjadi terganggu gitu. Ini berarti kan tinggal cari cara atau metodenya. Karena zaman sekarang itu kan silaturahim itu bisa online, bisa offline gitu ya. Ini kita begini kan silaturahim ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipahami silaturahim itu harus offline saja. Pokoknya selama di situ ada proses saling komunikasi, saling memberikan nasihat, saling menyampaikan isi hati, itu adalah bagian daripada silaturahim. Ya, meskipun kalau bicara offline lebih baik dari online, ya itu mungkin ada bagian lain ya dari sisi-sisi yang lain. Tapi dari esensi silaturahimnya insya Allah kita sudah dapatkan. Ya, itu adalah bagian dari tidak boleh kita putus silaturahim alasan apapun lah intinya gitu ya. Jadi nggak ada rukhsahnya lah gitu ya. Jadi nggak ada rukhsah untuk memutuskan silaturahim. Ya, hanya mungkin misalnya kan kadang-kadang kita lebih mengedepankan ego biasanya ya. Ya, ego itu artinya gengsi dong kalau saya duluan gitu kan. Situ yang salah, masa saya yang harus nyosor gitu. Nah, itu kan berarti bicara ego. Sebagaimana iblis lah gitu ya. Iblis kepada Adam itu kan karena ada ego ya, yang menjadikan sebab tidak mau bersujud gitu. Bukan karena sesuatu yang sifatnya
taat dan tidak taat kepada perintah Allah sebetulnya, tapi ada yang lebih dominan adalah egonya itu. Kemudian yang berikutnya dari Pak Budi, sebenarnya ucapan apa atau apa yang diucapkan dalam silaturahim. Nah, gitu ya. Jadi kalau bicara silaturahim tadi dipahami sebagai bagian syariat, maka ucapan yang paling baik itu salam sebetulnya. Silaturahim itu ucapan yang paling baik itu salam. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bertemu dengan sesama muslim nih, yang pertama mengucap salam itulah ucapan yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tuh bagian doa yang disampaikan kepada saudara kita gitu. Saudara kita. Kan disitulah semoga keselamatan dan rahmatnya. Kan gitu ya. Itulah menyambungkan rahmatnya Allah. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kamu. Warahmatullah. Dan juga rahmatnya Allah. Wabarakatuh. Dan juga keberkahannya. Nah ini kan berarti bagian ucapan yang terbaik. Jadi bukan bukan kan ini kalau khusus untuk Idul Fitri ya. Idul Fitri itu kan yang diajarkan doa yang terbaik adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kalau mau dilengkapi adalah siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim, gitu ya. Kemudian kalau mau dilengkapi lagi kullu amin wa antum bi khair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nah, itu khusus setelah hari raya Idul Fitri. Kalau itu dipakai di silaturahim yang lain ya nggak cocok, gitu kan ya. Kan yang diminta adalah semoga Allah menerima ibadah-ibadah Ramadan kita, puasa-puasa kita. Dan Allah menjadikan kita sepanjang tahun sebagai orang yang ada dalam kebaikan, gitu kan? Dan menjadikan kita orang yang kembali, yang id, gitu. Dan juga menjadikan orang yang senantiasa mendapatkan kemenangan. Nah, itu karena sudah melampaui bulan Ramadan, gitu ya. Jadi kalau di luar itu ucapan yang terbaik adalah salam, gitu ya. Jadi Bapak, Pak Budi atau kita semua, mari kita biasakan untuk mudah mengucapkan salam. Kadang-kadang kita lebih menggunakan budaya daerah lokal ya, punten gitu kan ya. Nggak tahu di sini budayanya sama atau tidak nih. Kalau di budaya Sunda itu kan kalau ketemu orang gitu atau menyapa orang itu bukan dengan salam tapi punten gitu ya. Punten, punten gitu. Ya itu bagus itu budaya. Tapi akan lebih bagus kalau dibawa budaya itu dalam syariat. Ya, apa susahnya kita mengucapkan salam kalau mau melewati orang? Assalamualaikum gitu ya. Ya nggak usah lengkap warahmatullahi wabarakatuh, cukup assalamualaikum. Itu bagian dari ucapan yang terbaik, gitu ya. Jadi silaturahim itu ucapan yang terbaik adalah memberi salam. Tapi kalau memang maksudnya untuk saling memaafkan, ya silahkan itu. Mungkin secara khusus adalah mohon maaf ya. Jadi bagian itu untuk yang memang secara khusus ya. Tapi kalau yang umum tadi ucapan salam. Kemudian dari Pak Koko Harnoko ya. Ini Mas Adib nggak apa-apa lanjut aja baca ya. Karena efisiensi ya. Nggak apa-apa ya. Iya Pak Ustadz, Pak, lanjut. Ya, ini karena ternyata banyak tulisannya nih. Mau bertanya apakah menggunakan fasilitas WhatsApp juga termasuk silaturahmi mengingat para kerabat tersebar di beberapa kota dan boleh jadi tidak memungkinkan untuk saling kunjung. Nah, ya. Jadi tadi sudah sampaikan ada yang offline, ada yang online. Ada yang secara langsung, ada yang secara lisan, ada yang secara tertulis. Ada yang tatap muka, ada tatap maya gitu ya. Nah, itu semua adalah silaturahim. Jadi sudah termasuk di dalamnya ketika kita berkomunikasi melalui chat, WhatsApp ya ataupun grup itu adalah bagian dari silaturahim. Tapi tadi perlu dipastikan tidak ada masalah-masalah yang memang menjadikan silaturahimnya menjadi terganggu gitu tuh. Karena kadang-kadang bisa jadi ada ya dengan kemudahan chat ataupun dengan WA gitu sehingga tidak memandang perlu ada ketemu langsung gitu tuh. Jadi kalau sebatas sebagai alat atau sebagai alternatif ketika mendapatkan kendala untuk bersilaturahim secara langsung itu boleh digunakan, tapi jangan menjadikan alasan untuk menyamakan gitu. Ya, menyamakan itu artinya udah sama saja pakai WA cukup, nanti cukup setiap bulan hanya dengan WA yang keluarga di rumah atau mungkin kepada keluarga yang lain. Tapi kalau memang itu adalah yang bisa dilakukan hanya itu, nah itu menjadi alat namanya, kemudahan. Jadi insya Allah agama kita itu adalah menghendaki kita kemudahan.
tapi jangan menjadikan dimudah-mudahkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti dengan sengaja mencari kemudahan untuk tidak berusaha untuk yang lebih baik. Tapi kalau Bapak Ibu yang luar kota, luar provinsi gitu ya, kan tidak mungkin tuh bicara efisiensi harus sering bolak-balik bertemu. Nah, maka itulah yang dimaksud. Tapi minimal kan mungkin setahun sekali lah atau sekian tahun sekali lah gitu. Tetap harus ada gitu ya, karena akan ada dalam suasana yang berbeda ya. Jadi itu bagian dari metode saja. Jadi insya Allah komunikasi melalui silaturahim melalui chat itu juga termasuk, dan bahkan sekarang mungkin kalau mau lebih komprehensif ya jangan hanya tulisan atau chat ya, bisa mungkin dengan video call. Nah, itu lebih mendekati nyata gitu ya, bisa melihat langsung fisiknya sehat tidaknya kan kelihatan. Ya, bisa melihat langsung wajahnya sumringah atau sedih kelihatan. Coba kalau dari chat, kan kita tidak tahu dia itu sedang sedih atau tidak, dia itu sedang menahan ada masalah atau tidak gitu. Tapi kalau dengan seperti ini nih, seperti saya melihat Mas Adib kan kelihatan nih. Nah, di raut mukanya kan kelihatan. Nah, makanya itu mungkin akan beda nilainya ketika hanya melalui chat tertulis dengan video call gitu ya. Nah, itu hal yang bisa dilakukan kalau memang ada kendala-kendala yang sifatnya untuk melakukan silaturahim langsung gitu. Tapi kalau yang dekat kadang jadi masalah kan sekarang gini ya. Ini fenomena kita sekarang. Ya, silaturahim em, orang-orang terutama anak-anak kita ya dengan kita termasuk dengan orang tuanya itu kan kadang kurang. Orangnya berdekatan tapi malah pakainya chat. Ngobrolnya tuh pakai chat, pakai WA. Padahal orangnya ada di satu tempat yang sama. Nah, ini berarti ada masalah kalau seperti ini, gitu. Padahal yang semestinya chat itu hanya sebagai media untuk alat memudahkan komunikasi. Tapi kalau sudah bisa melakukan komunikasi langsung, maka sebaiknya tinggalkan melalui media yang tidak langsung itu, dan yang paling baik adalah kita secara langsung. Gitu mungkin ya, itu mudah-mudahan bisa menambahkan dari yang tadi kita diskusikan, karena memang waktu yang dibatasi, mungkin saya kembalikan ke Mas Adib lagi ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita, Ustaz Jandi yang telah menyampaikan jawaban yang luar biasa. Terima kasih juga kepada peserta kajian rumah Yayasan Kajian Rumah Hijrah Yayasan Kota Cirebon, sehingga Alhamdulillah ya, ilmu-ilmu yang kita dapatkan semoga kita dimudahkan untuk mengenal. Semoga kita juga akan selalu dieratkan terus silaturahminya, tali silaturahmi kita antar teman, antar keluarga, dan sesama umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, penghujung kajian pada malam hari ini. Sebelum ditutup, kami berikan kesempatan kepada Ustaz Yandi, barangkali ada yang disampaikan sebagai closing statement. Mangga, Pak Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kang Adib dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izinkan menyampaikan statement closing ya, closing statement yang ada kaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Bahwa yang pertama, silaturahim itu adalah bagaimana untuk terus kita jaga ya, untuk terus kita pelihara agar tersambung rahim ya, kekerabatan, baik kekerabatan yang dibangun oleh ukhuwah Islamiyah ataupun oleh ukhuwah nasabiyah gitu ya. Jadi itu adalah hal yang harus kita jaga. Dan sebaik-baik silaturahim adalah ketika kita bisa menyambungkan rahmat Allah atau silaturahim itu kepada orang yang memusuhi kita gitu. Makanya mulailah bersilaturahim dengan orang-orang yang mungkin sedang jauh dengan kita, dimulai dengan mendoakannya. Mendoakan orang-orang yang menurut mungkin sampai saat ini punya keretakan hubungan, agar mereka diberikan keberkahan di dalam ilmunya, keberkahan di dalam kehidupannya. Maka itu adalah bagian dari upaya untuk menjalin silaturahim. Jadi silaturahim yang terbaik adalah ketika kita bisa
bukan membalas silaturahim orang. Ya, kan kadang umumnya kan kalau orang bersilaturahim kita silaturahim kepada dia. Tapi justru silaturahim yang terbaik adalah ketika kita bisa menghubungkan silaturahim itu kepada orang yang memusuhi kita, orang yang jauh dari kita. Maka ini adalah yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk senantiasa melakukan silaturahim dengan siapapun, terutama adalah kekerabatan yang ada dalam hubungan keluarga kita, ya, bahwa merekalah yang lebih berhak untuk disilaturahimi. Sedekah kepada orang lain adalah kebaikan, tapi sedekah kepada anggota keluarga yang punya kekerabatan itu adalah dua pahalanya. Pahala yang pertama adalah pahala sedekahnya, dan yang kedua adalah pahala silaturahimnya. Itu mungkin barangkali yang saya bisa tambahkan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua nanti bisa dipertemukan ketika ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Bertambahnya kebaikan hari demi hari seperti itu. Walaupun mungkin belum semua bisa kita amalkan, tapi setidaknya ada beberapa ilmu yang nyantol gitu kan, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Janji setelah yang telah menyampaikan materinya kepada kita. Terima kasih juga kepada peserta Zoom kajian Rumah Hijrah yang masih semangat stay gitu kan sampai akhir. Semoga ini bukan akhir kita. Semoga dimudahkan juga kita untuk bertemu di kajian berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin.